Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala alaihi salatu wassalam yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita mulai taklim ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membacakan suratul Fatihah dengan tawassul. Dengan membacakan suratul Fatihah ini kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, atau siapapun orang-orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kita, atau jemaah kita, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikirannya untuk Masjid At-Tur ini, yang mereka-mereka yang telah meninggal dunia, kita doakan, ya Allah, ampuni segala dosa, kesalahan dan kekhilafan mereka. Ya Allah, terima segala kebaikan dan amal soleh mereka, lapangkan dalam kubur mereka masing-masing, dan masukkan mereka semua ya Allah ke dalam surgamu ya Allah. Dengan barakah Fatihah ini juga kita memohon kepada Allah, ya Allah, kalau ada di antara kita, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, para jamaah kita, atau siapapun yang menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikirannya untuk Masjid At-Tur ini dan pengembangan Islam di tempat ini, ya Allah, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, angkat dan sembuhkan penyakit yang diderita. Yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesulitan hidup, problematika hidup, persoalan hidup, ya Allah, berikan solusi dan jalan keluar yang terbaik dan mulia menurut Engkau ya Allah kepada kita, kepada kami dan mereka semua ya Allah. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ridha, rahmat dan keberkahannya kepada kita, dan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan dan diberkahi rezeki yang kita dapat sehingga menjadi rezeki yang halal, rezeki yang berkah, yang membawa kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Anak-anak kita, keturunan kita ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang taat beribadah kepada Engkau ya Allah, yang berbakti kepada kedua orang tua mereka, yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Kita sebagai orang tua diberikan kemampuan dan kekuatan oleh Allah di dalam mendidik mereka semua. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini hadis yang akan kita bahas adalah hadis az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kemudian hadis selanjutnya yaitu mirip, makanya kita bahas langsung hadis yang selanjutnya saja, yaitu an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu az-zulma. Kata Rasulullah, hai umatku, ittaqu az-zulma. Artinya adalah takutlah kalian akan perbuatan zalim. Kenapa? Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah.
Karena perbuatan zalim itu sesungguhnya kezaliman itu akan menyebabkan kegelapan yang berlipat ganda nanti pada hari kiamat. Wattaqu asyuhha, dan takutlah engkau terhadap satu perbuatan atau sifat yang disebut dengan pelit atau bakhil. Kenapa? Fa innahu ahlaka man kana qablahum. Fa innahu ahlaka man kana qablakum. Karena sifat pelit, kikir itu adalah satu sifat yang sudah menghancurkan, memporak-porandakan dan membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan sebelum ini hadisnya bunyinya adalah hadis yang sebelum ini An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah muttafaqun alaih. Kezaliman adalah atau perbuatan zalim adalah menyebabkan kegelapan berlipat ganda pada hari kiamat. Jadi langsung saja dua hadis ini kita bahas. Insya Allah mudah-mudahan apa yang akan kita bahas ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan mampu kita jadikan landasan hidup dalam mengisi sisa usia yang Allah masih berikan kepada kita. Yang pertama, di sini Rasul katakan ittaqu az-zulmah. Hindarilah, jauhilah oleh engkau perbuatan zalim. Pertanyaannya, apa itu zalim? Zalim secara bahasa itu lawan kata dari al-adlu, adil. Zalim itu ternyata kalau kita baca kamus-kamus Arab az-zulmu huwa wad'u syai'i fi ghairi mahallihi. Memposisikan atau meletakkan sesuatu bukan pada posisi yang seharusnya sesuatu itu ditempatkan. Atau kalau kepada manusia atau kepada orang, memperlakukan atau memposisikan orang lain yang mana kita memposisikannya itu adalah dengan perlakuan dan memposisikannya tidak sesuai dengan perlakuan yang semestinya orang itu diposisikan dan diperlakukan seperti apa. Itu namanya zalim. Nah, adil lawan katanya 180 derajat. Memposisikan atau memperlakukan sesuatu atau seseorang sesuai seperti yang semestinya orang itu diperlakukan dan diposisikan. Nah, itu namanya adil. Dan adil ini adalah satu perbuatan yang Allah katakan i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah engkau, artinya jangan sampai berbuat zalim. Karena perbuatan adil itu adalah perbuatan yang sangat dekat yang membuat engkau menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dan kita tahu orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sebagaimana Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling tinggi kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kesimpulannya, kalau kita berbuat zalim, zalim itu ada 3. 1, zalim kepada Allah. Apa itu zalim kepada Allah? Ini zalim yang paling dahsyat. Memposisikan dan memperlakukan Allah tidak sesuai dengan posisi dan perlakuan yang seharusnya bagaimana Allah itu diperlakukan dan diposisikan. Nah, ini zalim kepada Allah, ini namanya syirik. Dan syirik ini adalah satu dosa. Allah bilang innasyirka la zulmun azim. Perbuatan syirik adalah perbuatan zalim yang sangat dahsyat. Yang Allah bilang, apa kata Allah? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwasanya Allah tidak akan pernah mengampuni kalau dosa berupa syirik.
Dengan catatan sebelum orang itu menghembuskan nafas terakhir, kalau dia masih tetap belum bertaubat atas dosa syirik yang dilakukannya, yaitu memperlakukan Allah tidak sesuai dengan perlakuan yang seharusnya bagaimana Allah diperlakukan, sampai dia mati tidak bertaubat dan tidak menghentikan perbuatan syirik ini, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak akan pernah diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena yang namanya memperlakukan Allah tidak sesuai dengan perlakuan yang seharusnya, ya sudah jelas Allah bilang la zulmun azim, kezaliman yang sangat dahsyat. Makanya kalau dosa selain syirik, insya Allah masih ada peluang untuk diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah pertanyaannya, kalau gitu, kalau masih ada peluang untuk diberikan ampunan oleh Allah atas dosa selain syirik, enak dong? Pertanyaannya bukan soal enak dong. Ya insya Allah orang yang Rasul katakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang berkata la ilaha illallah betul-betul keikhlasan dan dari hatinya secara ikhlas, jaminan dari Allah pasti orang itu masuk surga. Tapi kan masuk surganya kapan? Kan gitu tuh. Makanya itu doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu masih koma. Ada waqina adzabannar. Nah, ini yang waqina adzabannar ini yang kadang-kadang kita nggak paham. Artinya waqina adzabannar itu apa? Ya Allah, berikan aku hasanah kebaikan di dunia, dan sekaligus waw di sini wawul ataf. Wawul ataf itu kalau kita belajar ilmu nahwu namanya limut lakil jam'i. Limut lakil jam'i itu artinya yang sebelum waw dan yang setelah waw. Fid dunya hasanah itu yang sebelum waw, yang setelah waw fil akhirati hasanah itu harus seimbang, sejalan, dan tidak boleh salah satu saja yang berjalan. Dua-duanya harus seimbang dan dua-duanya harus dilaksanakan. Jadi Islam itu mengajarkan kita sebagai umat dan pemeluk agamanya, Islam tidak melarang kita untuk jadi orang kaya. Silahkan, monggo. Karena kekayaan itu mutlak sebagai salah satu syarat, bahkan mungkin sebagai salah satu sebab dan sebagai salah satu sarana untuk membuat kita hidup hasanah di dunia. Ya, walaupun tidak mutlak. Islam tidak melarang kita untuk mempunyai jabatan yang setinggi dan sestrategis mungkin. Monggo silahkan. Raih itu jabatan setinggi apapun. Tapi tolong jabatan yang engkau raih itu jangan jadikan hanya sebagai sarana untuk menggapai hasanah di dunia. Ya, jangan cuma sampai berhenti bagaimana dengan jabatan itu saya bisa bahagia, bisa mendapatkan apapun di dunia ini yang diinginkan, yang dia bisa bahagia, yang dia bisa senang. Enggak cukup hanya sekedar itu. Tapi kata Allah, wa fil akhirati hasanah. Jabatan yang strategis itu dan tinggi itu juga kalau engkau sebagai hamba Allah yang beriman sekaligus jadikan sebagai sarana jembatan yang mengantarkan engkau untuk mendapat hasanah di akhirat. Gitu loh Pak. Silahkan pinter, silahkan belajar kemanapun. Bahkan walaupun ada yang mempertanyakan tentang sanadnya, Rasulullah bilang utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah olehmu ilmu walaupun kau haruslah pergi ke negeri Cina. Yang dimaksud ke negeri Cina ini bukan harus di negeri Cina. Itu Cina itu ketika itu satu tempat, satu kawasan yang sangat jauh dari Madinah. Jadi artinya utlubul ilma walau bisin itu kata Rasul, silahkan kau belajar kemanapun walaupun kau harus pergi jauh merantau dan menyeberang ke manapun. Silahkan, tidak dilarang. Dan belajar ilmu itu nggak ditanya oleh Allah di mana kau belajar, dengan siapa kau belajar, dengan cara apa kau belajar, nggak ditanya oleh Allah. Makanya kan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
salah satu yang akan ditanya oleh Allah itu wa an ilmihi ma amila bih, tentang ilmu, kepandaian, kecerdasan yang ditanya oleh Allah hanya apa? Ma amila bih, kau amalkan, kau gunakan, kau pergunakan untuk apa ilmu, kepandaian dan kecerdasanmu. Tapi kalau harta ditanya oleh Allah dua sisi, min aina iktasabahu, dari mana kau dapat, sudahkah dengan cara yang benar, dari mana kau dapat, sudahkah dengan cara yang halal, dari mana kau dapat, sudahkah dengan cara yang tidak menzolimi orang, dari mana kau dapat, sudahkah dengan cara yang tidak nipu. Ditanya oleh Allah itu. Tapi nggak cukup hanya sekedar min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, kau belanjakan, kau gunakan harta dan kekayaan yang Allah sudah amanahkan dan titipkan tersebut, untuk apa kau belanjakan? Itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi harta. Kalau ilmu enggak ditanya oleh Allah dari mana kau belajar. Hanya ditanya oleh Allah setelah engkau pandai, setelah kau pintar, setelah engkau berilmu, setelah kau mempunyai keintelektualan dan kecerdasan. Mungkin boleh jadi kecerdasan dan keintelektualan di atas rata-rata orang. Silahkan, nggak salah. Walaupun kau harus menyeberang ke sana, ke suatu tempat yang sangat jauh. Contohnya negeri Cina misalnya gitu-gitu. Silahkan. Nggak dilarang oleh Allah. Yang penting ilmumu, kecerdasanmu, kepandaianmu kau gunakan untuk apa. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Jadi zalim kepada Allah itu artinya memposisikan dan memperlakukan Allah tidak sesuai dengan posisi yang semestinya bagaimana kita sebagai makhluk memposisikan Allah. Ini namanya syirik. Dan syirik ini adalah satu perbuatan zalim. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Kembali kepada tadi. Nah, apakah kita cukup berhenti hanya sampai wa fil akhirati hasanah? Ternyata juga tidak. Ada kelanjutan. Waqina adzabannar. Nah, waqina adzabannar itu artinya ya Allah berikan aku kesenangan, kebaikan, kebahagiaan di dunia dan sekaligus kebaikan yang kau berikan di dunia itu sebagai sarana untuk menggapai hasanah di akhirat dan juga sekaligus ya menggapai hasanah di akhirat berarti masuk surga kan gitu toh. Dan sekaligus masuk surganya langsung gitu loh. Terhindar dari api neraka. Karena ujung-ujungnya setiap orang yang beriman insya Allah pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Tapi persoalannya masuk surganya waqina adzabannar atau tidak gitu loh. Nah, Pak Haji Hudori maunya masuk surganya waqina adzabannar atau pengalaman dulu? Ini persoalannya. Bagus. Maunya Pak Agus itu langsung atau waqina adzabannar langsung atau ngerasain dulu. Maunya kan langsung doh. Nah, cari pengalaman dulu. Nauzubillah. Nauzubillah kalau cari pengalaman dulu. Nah, inilah yang dimaksud dengan waqina adzabannar. Nah, ini yang orang kadang-kadang nggak paham. Waqina adzabannar itu artinya ya Allah, jadikan segala hasanah dan kebaikan yang kau berikan di dunia ini sekaligus sebagai sarana yang mampu memasukkan aku ke dalam surgamu sehingga aku di akhirat mendapatkan kebaikan. Tapi kebaikan yang sekaligus terhindar dari siksa neraka artinya langsung masuk surga tanpa pengalaman dulu merasakan azab neraka gitu loh. Nah, jangan main-main dengan neraka itu. Pengalaman dulu katanya. Kenapa? Karena udah pengalaman waktu di dunia ngerokok katanya. Nah, itu ngedeketin api tiap saat katanya. Api di akhirat itu wallahu alam bisawab dalam hadis yang pernah saya sampaikan mungkin di tempat ini. Dalam hadis sahih ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah bagaimanakah azab yang paling ringan itu? Ini baru yang paling ringan, Pak. Belum yang berat, yang paling ringan, yang paling enteng. Kata Rasulullah,
Inna ahwana ahlin nari azaban rajulun fi akhmasi qadamaihi jamrotani yaghla minhuma dimaguhu kama yaghlal mirjalu bil kumkumi. Azab, siksaan yang paling enteng, azab dan siksaan yang paling ringan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang ya masuk neraka akibat dosa dan kesalahan yang tidak sempat dia bertaubat. Itu yang paling ringan kata Rasulullah, rajulun fi akhmasi qadamaihi jamrotani, penghuni neraka yang di bawah kedua telapak kakinya ada 2 buah bara. Itu baru baranya api neraka. Saking panasnya itu bara, yaghla min humadimaguhu, otak yang di kepalanya mendidih. Kama yaglal mirjalu bil kumkumi, seperti mendidihnya air yang ditaruh di dalam periuk yang digarang di atas kompor. Itu baru baranya neraka, belum apinya dan belum masuk ke dalam apinya. Nah, gimana, Mbak? Masih mau pengalaman? Masih mau nyoba-nyoba? Na'udzubillah min dzalik. Nah, salah satu yang menyebabkan manusia akan masuk ke dalam kegelapan yang berlipat-lipat ganda pada hari kiamat adalah kezaliman. Nah, zalim itu yang paling tinggi zalim kepada Allah, yaitu berbuat syirik. Zalim yang kedua adalah zalim terhadap dirinya sendiri. Apa ada manusia yang zalim terhadap dirinya sendiri? Banyak. Apa itu? Melakukan dosa dan maksiat yang sudah otomatis. Dosa dan maksiat itu yang akan menghancurkan dia. Nah, itu namanya zalim kepada dirinya sendiri. Ya. Yang kita tahu, apapun yang ada pada diri kita dari ujung rambut ke ujung kaki itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tangan ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki ini akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemana dilangkahkan. Mulut ini akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Kata-kata apa yang sudah terlontar dari kata ini, dari mulut ini. Jari jemari ini sekarang itu akan ditanya oleh Allah, itu ngetik apa? Kan kalau sekarang kan mungkin mulut kurang, apa Pak sekarang, Pak? Medsos. Jari akan ditanya oleh Allah. Mata itu akan ditanya oleh Allah, digunakan untuk melihat apa? Telinga itu akan ditanya oleh Allah, digunakan untuk mendengarkan apa? Yang Allah yang bilang al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kata Allah, al-yauma, pada hari kiamat di mana semua manusia dibangkitkan kembali oleh Allah pada hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan sekecil apapun dosa, maksiat dan kemungkaran yang pernah dilakukan, yang dia nggak pernah sempat untuk bertaubat dan untuk mendapatkan nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepadanya ketika di dunia. Nah, ketika mempertanggungjawabkan itu, apa kata Allah? Nakhtimu ala afwahihim. Semua mulut manusia dikunci rapat-rapat oleh Allah. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka yang akan berbicara terhadap apa yang pernah mereka lakukan. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka yang akan bersaksi bima kanu yaksibun, terhadap apa yang pernah dilakukan waktu di dunia. Dan waktu itu tidak ada satupun yang bisa mengelak dan semua sama di hadapan Allah, apapun dia dan siapapun dia waktu di dunia. Rasul bilang, jangan sekali-sekali kau berbuat zalim di dunia ini. Baik zalim kepada Allah, na'udzubillah, yang disebut dengan syirik, atau zalim terhadap diri sendiri, yaitu melakukan maksiat, dosa dan kemungkaran yang mencelakai dirinya sendiri, yang menyebabkan dirinya sendiri masuk ke dalam nerakanya Allah dan dapat murkanya Allah. Apalagi zalim yang ketiga, yaitu zalim kepada orang lain. Dan ingat, dosa kepada manusia
itu taubatnya lebih berat daripada dosa kepada Allah. Kalau dosa kepada Allah, ya pertama dia betul-betul ikhlas dari lubuk hatinya yang dalam, di dalam dia bertaubat. Yang kedua, dia betul-betul berniat untuk tidak mengulangi lagi dosa dan perbuatan maksiat yang pernah dilakukan. Ya, dia betul-betul. Yang ketiga, dia menyesal atas dosa yang ia pernah lakukan. Tapi kalau kepada manusia, apalagi kepada kedua orang tua, ya, mertua, kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada guru, kepada siapapun makhluk Allah di permukaan bumi ini, terutama manusia. Taubat tidak cukup hanya minta ampun kepada Allah. Ya, dosa terhadap manusia, mengambil hak milik orang lain, menzolimi orang, mencelakakan orang, menfitnah orang. Nggak cukup cuman dia pergi ke Mekah, taubat di depan Ka'bah, pergi haji, nangis-nangis di padang Arafah, nggak cukup. Dosa seperti itu tidak cukup sebelum diselesaikan kepada orang yang menjadi korban kezalimannya. Kan pernah kita bahas dulu kan, jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut di hadapan Allah. Hadisnya akan jelas toh, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Abu Daud. Rasulullah pernah berkumpul dengan para sahabat, ketika itu bertanya ke Rasulullah, "Atatruna mal muflis?" Wahai para sahabatku, siapakah orang bangkrut itu? Orang bangkrut itu, kata para sahabat, qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang bangkrut adalah di antara kami yang enggak punya uang, yang enggak punya harta, ludes semua kekayaan kami. Itu ya Rasulullah yang kami tahu siapa itu orang bangkrut. Apa jawaban Rasulullah? Tidak. Orang yang ludes, habis semua kekayaannya di dunia, kalau selama masih di dunia, apalagi dia masih punya umur, masih sehat, ya insya Allah mudah-mudahan masih bisa pulih kembali, bahkan tidak sedikit lebih sukses dari sebelum dia bangkrut. Kalau begitu siapa orang bangkrut sebenarnya? Apa kata Rasulullah? Al-muflisu min ummati, orang bangkrut sebenarnya adalah sebahagian dari umatku. Ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin. Ketika dia dibangkitkan di dunia, dia bawa modal pahala sholat, bawa modal pahala puasa, bawa modal pahala zakat. Artinya hubungannya dengan Allah tidak bermasalah. Tapi sayang, kata Rasulullah, wa ya'ti qad satama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza. Iya, urusannya dengan Allah sudah beres. Tapi sayang, dosa-dosanya kepada makhluk ketika dia hidup di dunia banyak persoalan dan banyak masalah dengan orang lain. Satu, betapa banyak orang yang menjadi korban caci makinya. Betapa banyak orang yang menjadi korban fitnahnya. Betapa banyak orang yang menjadi korban hak miliknya diambil, hutang nggak dibayar, atau dia diberikan amanah untuk menyampaikan amanah kepada orang banyak, tapi maaf disunat dan diambil yang bukan miliknya. Atau mungkin wadorobahada, dia mengintimidasi, memukul, mencederai orang. Atau wasafakadamahada, boleh jadi dia di dunia menyebabkan nyawa orang lain yang tidak salah karena perbuatan, tindakan, dan kebijakan yang dibuatnya, menyebabkan orang-orang banyak yang menjadi korban dan mati karena kebijakannya. Akhirnya apa kata Rasulullah? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Ketika pengadilan Allah ditegakkan pada hari kiamat itu, dan satu-satunya pengadilan yang pasti adil, orang-orang yang menjadi korban kezalimannya tadi juga minta keadilan kepada Allah. Kenapa? Karena di dunia dia tidak mendapatkan keadilan. Boleh karena kemiskinannya, boleh mungkin karena kebodohannya,
mungkin karena dia orang yang tidak berkuasa, orang lemah. Bahkan maaf, ada istilah ya. Ini ada istilah ayam hilang diadukan malah kambing yang hilang gitu loh, Pak. Kambing hilang diadukan malah sapi yang hilang. Akhirnya ya udahlah, daripada sapi yang hilang, ya udahlah terlanjur kambing yang hilang aja, nggak ada masalah. Kenapa? Karena kebodohan, karena mungkin dia tidak mempunyai apa yang disebut dengan kekuasaan, karena dia orang yang lemah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, mudah-mudahan kita terhindar dari ini. Jadi modal sholat ada, modal puasa ada, modal zakat ada. Artinya urusan dengan Allah beres, tapi sayang, di dunia banyak orang yang menjadi korban caci makinya. Di dunia banyak orang yang menjadi korban fitnahnya. Di dunia banyak orang yang menjadi korban hak miliknya. Ya Allah, diambil dan dizoliminya. Di dunia banyak orang yang menjadi korban intimidasinya. Di dunia banyak orang yang menjadi korban bahkan sampai meninggal karena tindakan perbuatan atau kebijakan yang dibuatnya. Alasan apapun, kalau itu kezoliman. Akhirnya apa? Orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan itu di hadapan Allah menuntut keadilan. Dan di hari itu adalah hari yang pasti tegaknya keadilan. Dan tidak ada bedanya siapapun ketika itu di hadapan Allah. Akhirnya pahala sholatnya diberikan oleh Allah yang menjadi korban caci makinya. Akhirnya pahala puasanya diberikan oleh Allah kepada orang yang menjadi korban fitnahnya. Pahala zakat, infak dan sodakohnya diberikan oleh Allah yang menjadi korban penipuannya. Korban harta dan materi yang karena perbuatan zolimnya. Akhirnya apa yang terjadi? Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi. Ketika pahala sholatnya habis, pahala puasanya habis, pahala zakatnya habis, bahkan pahala haji dan umrohnya habis, yang sudah diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dizoliminya, yang menuntut keadilan di hadapan Allah. Sementara orang-orang yang menjadi korban kezolimannya di dunia masih banyak yang menuntut keadilan di hadapan Allah. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Allah? Ukhidzat khotoyahum. Dosa-dosa orang-orang yang menjadi korban kezalimannya, yang tidak mendapatkan pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, pahala umrohnya, itu diambil oleh Allah. Sudah, kamu masuk surga, dosamu sini sudah saya ambil, kata Allah. Ukhidzat khotoyahum faturihat alaihi. Diberikan oleh Allah kepada orang yang sudah bangkrut tadi. Yang pahala sholatnya sudah habis, pahala puasanya habis, pahala zakatnya habis. Sumaturiha finnar. Akhirnya orang ini dimasukkan dan dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka. Inilah Rasul katakan, ittaqu az-zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hindari olehmu berbuat zalim, memperlakukan sesuatu atau seseorang atau apapun tidak sesuai dengan perlakuannya. Seharusnya orang itu diperlakukan baik dari segi perlakuan-perlakuan yang semestinya orang itu kayak seperti apa. Orang tua semestinya kita hargai, kita hormati, dan kita berbakti. Tapi kita perlakukan orang tua kita sebagai pembantu di rumah. Na'udzubillah min. Guru semestinya kita hargai dan kita hormati dan kita posisikan dia dan kita muliakan dia. Tapi guru difitnah, diomongin terus, dijelek-jelekin terus. Na'udzubillah min. Sebagai pengusaha, kita sebagai pedagang, kita konsumen semestinya kita layani dan kita berikan barang sesuai dengan yang seharusnya, dengan harga yang kita dapatkan darinya. Tapi konsumen ditipu. Banyak nggak, Pak? Pegawai yang semestinya kita posisikan, orang ini semestinya kita posisikan kita harus berikan gaji, kita berikan
upah sesuai dengan keringatnya. Kalau bisa lebih dari itu, tapi sayang kita peras keringatnya, kita tidak perhatikan. Bahkan sebisa mungkin kita perlakukan dengan perlakuan-perlakuan yang makin dengan perlakuan-perlakuan yang tidak adil. Kita peras tenaganya, tapi kita tidak balas keringatnya dengan sesuai dengan pengorbanannya. Dan banyak lagi kezaliman-kezaliman. Baik kezaliman kepada Allah, kita senantiasa melakukan perbuatan syirik, na'udzubillah, memposisikan Allah tidak sesuai dengan posisi yang seharusnya, atau menzolimi diri sendiri, bangga dengan dosa, bangga dengan maksiat, bangga dengan kemungkaran-kemungkaran. Kan banyak tuh Pak orang yang bangga dengan dosa dan kemungkaran. Bahkan ngajak orang untuk berbuat dosa. Bangga, diceritain sama temennya. Astagfirullahaladzim. Apalagi menzolimi orang lain. Yang kita bahas tadi. Ingat kata Rasulullah, ittaqu az-zulma. Takutlah engkau atas perbuatan zolim. Tidak berbuat adil, tidak memposisikan orang lain sesuai dengan posisi yang seharusnya kita posisikan. Mungkin di dunia dia diam saja, tidak membalas karena kebodohannya. Mungkin di dunia dia diam saja karena memang dia orang lemah. Mungkin di dunia dia diam saja karena memang tidak berdaya. Tapi jangan mentang-mentang kita di posisi yang kuat, jangan mentang-mentang kita di posisi yang katanya punya jabatan tinggi dan strategis, kemudian kita seenaknya dan tanpa memperhatikan. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah min. Mentang-mentang kita punya posisi sebagai bos, sebagai owner di perusahaan, sebagai petinggi di satu jabatan, kita sewenang-wenangnya. Makanya saya bingung, ada satu konsep kalau bisa mempersulit kenapa dipermudah? Na'udzubillah min dzalik. Kalau bisa dibikin seminggu, kenapa dibikin sehari? Astagfirullahaladzim. Semestinya kalau bisa dibikin sehari, kenapa harus dibikin seminggu? Semestinya kalau bisa dipermudah, kenapa dipersusah? Ini kan udah terbalik aja ini udah. Nah, kenapa? Nah, supaya nanti kalau bisa dibikin seminggu, semestinya sehari, bikin seminggu. Supaya ada nego. Ini kan kezaliman sudah. Memperlakukan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diperlakukan. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Terutama saya menasihati diri saya pribadi. Untuk kita senantiasa mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Karena Rasulullah bilang, i'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Berbuat adillah engkau, jangan berbuat zolim. Hindari perbuatan zolim itu. Karena berbuat adil itu adalah yang sangat dekat membawa engkau kepada ketakwaan. Dan kita tahu orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau ingin menjadi orang pintar berilmu yang mulia di hadapan Allah, jadilah orang berilmu yang bertakwa kepada Allah. Kalau ingin jadi orang kaya yang mulia di hadapan Allah, jadilah orang kaya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin jadi pejabat yang bukan cuma mulia di hadapan manusia, ya, yang dikawal kemana-mana, jangan cuma mulia di hadapan manusia, tapi mulia di hadapan Allah. Jadilah pejabat yang bertakwa kepada Allah. Apapun posisi kita, siapapun kita, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Kunci untuk menjadi orang bertakwa, Allah bilang, i'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Jadilah engkau manusia yang adil. Jangan sampai menjadi manusia yang zalim. Zalim terhadap Allah, na'udzubillah, yaitu berbuat syirik kepada Allah, zalim kepada diri sendiri, masih bangga dan masih senang melakukan dosa dan maksiat. Na'udzubillah, zalim yang ketiga, zalim terhadap orang lain.
Nah, dosa kepada manusia, berbuat zolim kepada orang lain, nggak cukup cuman bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, nangis-nangis di depan Ka'bah. Nggak cukup dengan cuman nangis-nangis di padang Arafah, nggak cukup. Apa? Langsung berhubungan dengan orang yang menjadi korban kezalimannya. Minta ampun, minta maaf. Kalau berupa harta dan materi, kembalikan. Kalau nggak ada, minta dihalalkan. Nah, kenapa? Ini Rasulullah bilang, ittaqu az-zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu adalah, kalau nggak sempat kita bertaubat atas kezaliman yang dilakukan di dunia, itu akan, di sini dikatakan, ya, takutlah engkau akan kezaliman, karena perbuatan zalim itu sesungguhnya, ya, akan menyebabkan kegelapan yang berlipat ganda pada hari kiamat. Dan ketika itu tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan dari Allah. Cukup ya. Watakus syuha kayaknya insya Allah selanjutnya. Dan takutlah engkau terhadap perbuatan kikir dan pelit. Kita lanjutkan aja kan apa ya. Karena apa kata Rasulullah? Karena perbuatan kikir dan pelit itu fa'innahu ahlaka man kana qablakum. Nah, saya baca di buku ini, di kitab ini, apa sih kosakata asyuhu? Rasul menggunakan kata asyuhu, bukan al-bukhlu. Ternyata asyuhu itu adalah kikir terhadap apa yang dimiliki dan tamak terhadap hal yang tidak ada padanya. Hal ini mencakup pada selain harta. Terhadap apa yang ada pada diri dia, dia pelit. Dan terhadap yang belum ada, dia tamak. Dan bukan hanya dari segi harta dan materi. Jabatan termasuk. Kekuasaan termasuk. Itu syuha namanya. Pelit terhadap diri sendiri, rakus terhadap yang belum ada, dan bukan hanya dalam hal yang bersifat materi atau harta. Itu namanya syuha. Kenapa kata Rasulullah? Fa inna syuha, ya, fa innahu ahlaka man kana qablakum. Karena syuha itu pelit terhadap diri sendiri, rakus terhadap, pelit terhadap apa yang sudah dimiliki, kikir terhadap apa yang sudah dimiliki, dan masih tetap rakus terhadap apa yang belum dimiliki, dan bukan hanya khusus dalam harta dan materi. Perbuatan yang namanya syuha ini kata Rasulullah adalah fa innahu ahlaka man kana qablakum. Sesuatu yang menghancur leburkan dan membinasakan orang-orang sebelum kalian. Nah, pelit itu, Pak, ya, kikir itu ada seperti apa? Apa sih kikir itu? Di sini dijelaskan ya, kikir. Jadi ada orang kikir, ada orang boros, dan ada orang yang namanya bukan kikir, hemat. Nah, kita tergolong yang mana? Ya, ada kikir, ada boros, ada hemat. Yang pertama dan yang kedua itu dilarang. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan kikir, boros, dan hemat? Berkaitan dengan bahasan ini terdapat 3 golongan manusia, yaitu orang boros, orang bakhil, pelit, dan orang yang hemat. Nah, 2 golongan pertama, boros dan kikir, adalah golongan yang tercela, sedangkan golongan yang ketiga yaitu hemat, mereka itulah golongan orang yang terpuji. Yuk kita lihat kikir itu seperti apa, boros itu seperti apa, hemat itu seperti apa. Sifat boros adalah
berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta, baik pada hal-hal yang mubah, terlebih pada hal yang diharamkan. Jadi jangan dianggap boros itu hanya dalam hal yang haram saja. Nauzubillah. Maaf, kalau yang haram itu misalnya untuk ya jadi donatur, perbuatan dosa dan maksiat dan kemungkaran. Jadi donatur. Kadang-kadang Pak, kalau sudah untuk urusan dosa dan maksiat itu kayaknya apa banget Pak? Paling cepat dan paling kenceng. Kalau bisa udah gua yang bayar katanya. Padahal untuk dosa dan maksiat. Ya pahamlah untuk apalah ya. Ya untuk memobilisasi masyarakat untuk melakukan fitnah, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menjatuhkan orang lain. Nah, itu termasuk boros itu. Ya kan, membiayai demo-demo atau membiayai apalah namanya acara-acara untuk menjatuhkan orang-orang yang sebetulnya dan mengopinikan orang-orang baik dan orang-orang yang tidak punya kesalahan apa-apa, tapi dibikin opini supaya orang itu kelihatannya orang jahat. Dibikin opini. Nah, dibiayai, gua yang biayain. Padahal dengan tujuan mencari-cari kesalahan kadang-kadang kalau kesalahan masih mending, ini orang nggak salah diopinikan bagaimana orang ini orang jahat dan orang nggak baik dan berbahaya. Nah, dibiayai lah. Banyak nggak sekarang yang model begini Pak? Ya, ini termasuk boros namanya. Jangankan untuk yang haram, untuk hal yang mubah saja, kalau kelewatan sampai membuat dia meninggalkan kewajibannya, ini namanya boros. Ada juga yang namanya pelit. Nah, sifat boros berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta, baik pada hal-hal yang mubah, terlebih pada hal-hal yang diharamkan. Seluruh hal itu termasuk kategori sifat boros yang diharamkan. Adapun sifat bakhil atau pelit, tidak mengeluarkan nafkah-nafkah yang wajib ataupun nafkah-nafkah yang sunnah yang dinilai baik oleh adat, apalagi untuk agama. Untuk keperluan dia, dan itu kewajiban yang memang dia harus keluarkan, ditahan aja Pak. Padahal untuk kebaikan dia, dan itu kewajiban dia masih tetap ditahan. Dan dia kan sebagai mungkin orang yang mendapatkan amanah, ya alhamdulillah sebagai owner dalam perusahaan. Itu kewajiban, itu haknya pegawai gitu loh Pak. Haknya orang-orang pekerja, masih aja ditahan. Untuk apa? Untuk dimasukkan ke deposito supaya dia dapat untung. Sehingga orang yang mempunyai hak itu akhirnya haknya tertahan. Itu udah termasuk pelit itu namanya. Kewajiban-kewajiban yang semestinya dia keluarkan, apalagi untuk orang lain, untuk dirinya sendiri dia tetap tidak keluarkan. Semestinya harta yang sudah sampai nisab, yang sudah dimiliki oleh dia, dia harus zakatkan. Apalagi infak, zakatnya kagak mau. Ada pertanyaan, apa sih zakat dengan infak? Bedanya Pak, kedua-duanya namanya sodakoh. Sodakoh wajib namanya zakat, sodakoh sunnah namanya infak. Itu aja. Nah, kita kadang-kadang mempunyai image ya, zakat bahkan infak itu kita anggap sebagai kebutuhan mustahik. Iya, mustahik butuh terhadap zakat dan infak yang kita keluarkan atau yang dikeluarkan oleh orang yang mampu. Iya, nggak salah. Tapi itu hanya dampak domino daripada kebutuhan yang pertama kali membutuhkan zakat itu sebetulnya muzaki gitu loh. Itu cuma dampak dominonya aja. Yang pertama kali membutuhkan zakat dan infak itu siapa? Ya muzaki itu sendiri. Kenapa? Sebab Allah sudah memperuntukkan, kalau engkau punya harta sekian, sudah sampai nisab, sudah 1 tahun kau miliki di tanganmu,
Minimal 2,5%, minimal. Kalau bisa lebih dari itu. Minimal 2,5%, kalau bisa lebih dari itu, wajib kau keluarkan karena itu bukan milikmu. Milik siapa? Milik orang-orang yang sudah diperuntukkan oleh Allah. Jadi kalau tidak dikeluarkan zakat tersebut, akhirnya berlakulah hukum yang disebut dengan nila setitik, rusak susu sebelah. Hartanya yang 97% setengah itu rusak semua, sudah terkontaminasi dan teracuni dengan yang bukan miliknya tadi. Jadi haram semua itu, Pak. Bisa membawa musibah, bisa membawa bencana, dan bisa mengakibatkan murkanya Allah dari harta tersebut yang akhirnya habis nggak karuan. Dicabut keberkahannya oleh Allah, itu udah pasti. Ini yang ada di otak kita, menganggap zakat itu adalah cuman kebutuhan mustahik. Iya, mustahik butuh terhadap infak dan sodako itu. Dan zakat itu iya, enggak kita tentang, tapi yang pertama kali membutuhkan zakat itu justru muzaki itu, Pak. Kenapa? Supaya hartanya diberkahi oleh Allah. Supaya apa? Supaya jangan tercampur miliknya dengan milik yang sudah diperuntukkan oleh Allah kepada para mustahik. Jadi makanya jangan perlakukan para mustahik itu dengan perlakuan-perlakuan yang tidak layak dan tidak pantas. Hormati mereka. Alhamdulillah masih ada mustahik, masih ada orang yang bisa menjadi objek zakat dan kewajiban kita. Jelas, Pak ya? Ini yang ada di otak orang-orang yang berzakat itu menganggap bahwa mereka yang dibutuhkan oleh mustahik. Padahal yang pertama kali membutuhkan zakat itu muzaki itu, gitu loh. Supaya hartanya tidak terkontaminasi dengan yang bukan miliknya. Supaya hartanya tidak berlaku hukum nila setitik, rusak susu sebelanga. Supaya hartanya diberkahi oleh Allah. Gitu loh, Pak. Maka posisikanlah si mustahik itu dengan posisi yang dihargai dan dihormati. Jangan dizolimi, jangan diperlakukan dengan perlakuan disuruh desek-desekan, antri sampai ada yang terinjak-injak bahkan sampai mati. Na'udzubillah min. Mentang-mentang dia mau berzakat padahal dikasih cuma 20.000. Astagfirullahaladzim. Hargai, hormati. Kalau bisa hantarkan ke dia. Maaf, Bapak. Ini mindset kita harus kita rubah. Islam itu tidak boleh. Islam itu melarang kita berbuat zolim. Karena kezoliman itu apa? Mengakibatkan kegelapan yang berlipat ganda pada hari kiamat. Jelas, Pak? Subhanallah. Maka jangan pelit jadi orang. Pelit itu apa tadi? Kewajibannya pun dia nggak keluarkan. Bahkan bukan cuma sekedar syuha, itu bukan cuma sekedar tidak mengeluarkan kewajibannya, bahkan juga tamak dan rakus terhadap apa yang belum dimilikinya. Dan kita tahu Allah yang bilang alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Yang namanya takasur berlomba-lomba dalam menumpuk harta, berlomba-lomba dalam tinggi-tinggian jabatan. Ya, kalau sudah memang waktunya harus turun ya turun, jangan direkayasa supaya bisa nambah jabatan. Nanti akhirnya jadi penguasa seumur hidup. Jadilah Firaun. Sudah ikut aja konstitusi yang sudah ada. Betul nggak, Pak? Ikutilah peraturan yang sudah ada. Jangan merekayasa, apalagi sampai menzolimi. Di dunia ini apa sih yang, ya saya kebetulan, Mbak, ya baru 3 hari ini baru pulang dari Mesir. Itu masuk ke satu, ada namanya apa, mathaf, museum, disimpannya mayat-mayat bekas raja. Ramses yang zolim itu, yang terkenal itu Ramses II namanya, Firaun II. Ternyata di situ disimpan sampai Ramses IX. Itu mayatnya dimumikan, Pak. Tapi kita nggak boleh moto. Kalau di tempat yang lain boleh foto, tapi giliran masuk kamar mumi Ramses ini nggak boleh difoto, ketat sekali dijaga. Ya Allah, saya lihat inilah Firaun yang zolim itu mayatnya. Akhirnya Firaun cuma tinggal cerita.
Akhirnya Fir'aun hanya tinggal kenangan. Akhirnya Fir'aun hanya tinggal kisah. Berakhir kurang berkuasa dan kurang zalim. Apa Fir'aun? Sampai dia mengaku dirinya Tuhan. Akhirnya berakhir. Apa yang gak berakhir? Korun itu kurang kaya apa Korun itu? Diamanahkan oleh Allah harta yang berlimpah. Karena pelit dan kikirnya Korun, akhirnya mati dalam keadaan hina. Ditenggelamkan oleh Allah dengan harta-hartanya dan dengan pengawal-pengawal setianya ke dalam perut bumi. Sampai ya, orang yang dapat harta di tanah, di Parung pun disebut harta karun. Padahal di Parung itu, padahal kejadian Korun itu di mana, Pak? Di Mesir. Tapi di Bogor pun kalau orang gali sumur dapat harta yang emas misalnya, dapat kotak misalnya terisi emas, disebut Satriat, disebut apa? Harta. Padahal kejadiannya di mana? Saking banyaknya harta Korun. Oke? Nah, ini Rasul bilang wattaqus syuha. Hindarilah oleh engkau perbuatan pelit dan kikir. Kikir itu, syuha itu kikir terhadap kewajiban yang semestinya dia harus keluarkan, masih tetap dia tidak keluarkan, dan masih tetap rakus terhadap apa yang belum dimiliki, dan bukan hanya dalam aspek harta dan materi. Allah yang bilang alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalau kau sudah disetir oleh apa yang disebut dengan hawa nafsu, mewah-mewahan, sampai kau mati, kau nggak akan pernah puas dan kau nggak akan pernah cukup. Solusinya supaya tidak kikir, jadilah orang yang qanaah. Artinya qanaah apa? Puas dengan apa yang Allah berikan. Alhamdulillah, ternyata masih banyak orang yang lebih susah dari kita. Alhamdulillah, ternyata masih banyak orang yang lebih sengsara dari kita. Alhamdulillah, ternyata masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan yang kedua, solusinya ingat, dunia ini akan berakhir, semua akan kita pertanggungjawabkan. Jangan sampai dengan harta, pangkat, dan jabatan itu justru memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah, justru mengakibatkan kegelapan yang berlipat ganda pada hari kiamat. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ridho, rahmat, dan keberkahan dari Allah senantiasa dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari apa yang disebut dengan kezaliman. Zalim terhadap diri sendiri, yaitu berbuat dosa dan maksiat dan bangga dengan dosa itu. Zalim, naudzubillah, apalagi zalim kepada Allah, melakukan perbuatan syirik. Dan zalim kepada orang lain atau kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Dan terhindar dari sifat syuha. Apa itu syuha? Yaitu kikir terhadap apa yang dimiliki dan masih tamak terhadap apa yang belum dimiliki, yang kadang-kadang juga bukan hanya dari segi harta, bukan hanya dari segi materi. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita terhindar dari dua sifat dan sikap ini. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau enggak kita tutup. Cukup, Pak? Cukup. Mudah-mudahan ridho, rahmat, dan keberkahan dari Allah senantiasa dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أكرم
mujtahid